Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai scope. Kalau kita menerjemahkan kata scope ke bahasa Indonesia, artinya adalah ruang lingkup. Jadi scope ini mengatur sampai batas mana suatu variabel masih dapat dilihat atau masih bisa digunakan. Pertama kita bahas mengenai function scope terlebih dahulu. Apabila ada variabel yang kita deklarasikan di dalam function, maka variabel tersebut hanya bisa digunakan di dalam function. Sebagai contoh, di sini ada function greet yang di dalamnya ada variabel name. Kita hanya bisa menggunakan variabel ini di dalam function. Namun di luar function, variabel ini sudah tidak bisa digunakan. Kita coba praktek coding ya. Pertama kita buat dahulu function greet yang memiliki variabel name di dalamnya. Kemudian di luar dari function, kita melakukan pemanggilan terhadap function greet. Dan setelah itu kita coba tuliskan isi variabel name di konsol. Kita simpan dan jalankan di browser. Perhatikan bahwa seharusnya browser menuliskan David sebanyak 2 kali, namun yang kelihatan di konsol hanya 1. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan, ada tulisan bahwa kode yang menuliskan David berada di baris keempat, sedangkan yang kosong berada di baris ke-8. Kita kembali ke kode. Dan kita bisa melihat bahwa baris keempat adalah console log yang berada di dalam function greet. Sedangkan di baris ke-8 adalah console log yang berada di luar function greet. Artinya variabel name ini hanya bisa diakses dari dalam function. Dan setelah keluar dari function, maka isi dari variabel ini sudah langsung dihapus. Yang kedua adalah global scope. Apabila kita mendeklarasikan sebuah variabel di luar function, maka variabel tersebut dapat digunakan di mana saja, termasuk di dalam function. Kalau kita lihat di contoh source code-nya, sekarang deklarasi variabel berada di luar function. Sebelum pemanggilan function, dan browser dapat menampilkan isi dari variabel baik dari dalam function maupun dari luar function. Kita kembali ke source code. Sekarang kita pindahkan deklarasi variabel name dari dalam function menjadi di luar function. Tepatnya sebelum kita memanggil function greet. Kita simpan dan jalankan di browser. Sekarang kedua console log sudah bisa menampilkan isi dari variabel name. Kita lihat kembali source code kita. Variabel name berada di luar function, sehingga menjadi global variable. Global variable ini bisa diakses dari mana saja, termasuk dari dalam function. Namun perlu diperhatikan ya, walaupun cara ini berjalan dengan benar, namun tidak disarankan untuk membuat function seperti ini. Mengapa? Karena function ini memiliki dependensi ke variable name yang berada di luar function. Misalkan suatu saat nanti kita sedang mengerjakan proyek lain dan kita ingin melakukan copy paste terhadap function greet. Namun yang kita copy ternyata hanya function ini saja. Maka kita mendapatkan error di source code kita karena function ini menggunakan variable name yang berada di luar function. Hal ini perlu diperhatikan ya. Pada saat kita membuat suatu function, maka pastikan bahwa function tersebut dapat berfungsi secara mandiri tanpa ada ketergantungan ke variabel luar. Lebih baik kita menggunakan parameter untuk mengirimkan name ke dalam function. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu block scope. Yang dimaksud dengan blok di sini adalah satu kumpulan kode yang kita taruh di dalam kurung kurawal. Apabila kita membuat deklarasi variabel di dalam kurung kurawal, maka variabel tersebut hanya bisa diakses di dalam kurung kurawal. Kita lihat ke contoh kodenya di sini. Di sini ada percabangan menggunakan if yang diikuti oleh kurung kurawal. Dan kemudian di dalam kurung kurawal ada deklarasi variabel message.
Berhubung konsol log yang menggunakan variabel message berada di luar kurung kurawal, maka terjadi error karena variabel message sudah tidak bisa diakses. Kita coba dekode ya. Kita hapus semua kode kita dan kita ganti dengan kode seperti pada contoh di slide. Kita simpan dan jalankan di browser. Maka kita mendapatkan error bahwa variabel message belum didefinisikan. Padahal sudah kita definisikan ya di dalam kurung kurawal if. Namun variabel ini hanya bisa diakses di dalam kurung kurawal saja. Jadi kalau kita pindahkan konsol log ke dalam kurung kurawal, maka hasilnya benar, ada tulisan genap. Namun kalau kita pindahkan lagi keluar, maka terjadilah error. Solusi dari masalah ini adalah kita harus melakukan deklarasi variabel message sebelum percabangan if. Misalkan kita deklarasikan dengan nilai awal string kosong. Lalu di dalam percabangan kita jangan menggunakan kata kunci let lagi. Kita langsung mengubah nilai dari message menjadi genap. Kita simpan dan jalankan di browser. Dan sekarang kode kita sudah berjalan dengan benar. Block scope ini penting untuk diperhatikan ya, apabila kita hendak menuliskan kode untuk percabangan dan perulangan, karena biasanya kita menggunakan kurung kurawal. Sekarang kita masuk ke materi keempat, yaitu lexical scope. Perhatikan contoh kodenya. Misalkan kita membuat fungsi induk atau parent. Kemudian di dalam kurung kurawal induk, kita membuat lagi sebuah fungsi anak atau child. Di sini mesti diperhatikan ya bahwa function child berada di dalam kurung kurawal induk. Perhatikan lagi kita membuat deklarasi variable name yang berada di dalam fungsi induk dan kemudian kita memanggil fungsi anaknya. Sedangkan di dalam fungsi anak kita memanggil console log yang menggunakan variable name. Fungsi ini dapat berjalan dengan benar. Inilah yang kita sebut dengan lexical scope. Variabel yang deklarasinya berada di dalam fungsi induk masih bisa diakses oleh fungsi anak. Namun perlu diperhatikan juga bahwa aturan ini tidak berlaku sebaliknya ya. Variabel yang di dalam fungsi anak tidak bisa diakses oleh fungsi induk. Untuk lexical scope, teman-teman bisa mencoba sendiri di browser ya. Kita masuk ke materi terakhir dari video kita, yaitu name conflict. Name conflict terjadi apabila kita melakukan deklarasi variabel dengan nama yang sama dengan variabel sebelumnya. Sebagai contoh pada kode ini adalah variabel message. Sebelum percabangan if, kita melakukan deklarasi variabel message dengan nilai awal string kosong. Sedangkan di dalam percabangan if, kita membuat blok kurung kurawal dan kita membuat lagi variabel message dengan nilai awal genap. Browser akan membuat dua buah variabel berbeda dengan menggunakan nama yang sama. Semua kode yang berada di dalam blok scope akan menggunakan variabel message yang berada di dalam blok. Sehingga console log di dalam blok akan menghasilkan nilai genap. Sedangkan di luar dari blok, variabel yang digunakan adalah variabel message global dengan nilai string kosong. Sehingga console log yang terakhir ini akan menghasilkan string kosong. Kita coba praktekkan di dalam coding ya. Misalkan di dalam kurung kurawal if, kita tambahkan kata kunci let. Dan kemudian kita panggil console log untuk menampilkan nilai dari variable message. Kita simpan dan jalankan di browser. Maka kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan slide tadi ya. Console log yang berada di dalam blok menggunakan variable message yang berada di dalam blok yang isinya genap. Sedangkan console log yang berada di luar blok menggunakan variable global message yang isinya adalah string kosong. Name conflict ini perlu diperhatikan ya, jangan sampai kita melakukan kesalahan typo dengan menambahkan kata kunci let di dalam kurung kurawal if.
Hal ini menyebabkan terjadinya dua buah variabel yang berbeda, sehingga variabel message yang di global ini tidak pernah diisi dengan nilai genap. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysun Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.